Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya teman kita datang, udah nunggu lama kita. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizad Fauzi dengan NIM 2508746. Dan nama saya Rifa Masila dengan NIM 2506918. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hasana dengan NIM 2509348. Jadi kita langsung aja ya. kita ke museumnya. Oke, check it out. Oke guys, jadi kita udah ada di dalam museumnya. Buat teman-teman nih yang mau masuk ke museumnya, tiketnya cuma 3.000 doang ya tadi. Tadi kita udah keliling juga, dan mungkin selanjutnya bakalan ada pembahasan yang sangat menarik yang akan dijelaskan oleh teman aku, Riko. Dan kita langsung aja ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko. Saya sudah berada di miniatur 3 dimensi yang menggambarkan perjuangan para tokoh kita di peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, yang dimana peristiwa ini tuh ketika pasukan sekutu dan para tentara Nica memerintahkan pasukan atau pejuang yang ada di kota Bandung untuk meninggalkan kota Bandung. Nah, tujuannya itu karena mereka ingin menguasai wilayah tersebut pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun tentunya para tokoh pejuang kita menolak keras atas perintah tersebut. Mereka tidak rela kota yang mereka telah perjuangkan jatuh kembali ke tangan penjajah. Akibatnya para tokoh kita memberontak dengan cara membumi hanguskan kota Bandung dengan tujuan agar para penjajah tidak bisa menggunakan wilayah tersebut. Dan pada saat malam itu api mulai menyebar dan kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api. Dari sisi HAM, tindakan yang dilakukan oleh rakyat dan para pejuang itu merupakan bentuk untuk mempertahankan hak dasar manusia seperti hak untuk merdeka dan hak untuk kebebasan dari penindasan. Meskipun pembumian hangusan kota Bandung itu memiliki dampak yang merugikan untuk warga sipil seperti kehilangan tempat tinggal dan kehilangan harta benda. Namun tindakan itu tuh untuk melakukan pemberontakan supaya tidak terjadi lagi penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah. Lalu vlog selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Oke, selanjutnya saya akan membahas peristiwa Bojong Kokosan, di mana Bojong Kokosan ini merupakan pertempuran penting dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bojong Kokosan ini terjadi di Sukabumi, kota kelahiran saya. Ya. Ini pertempuran ini terjadi di tanggal 9 Desember 1945, di mana pada saat itu Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Ketegangan bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Nica ini berusaha menuju Bandung dari Jakarta dengan tujuan mengambil alih kekuasaan dan melucuti senjata tentara Jepang. Namun rakyat Indonesia melihat hal ini sebagai upaya penjajahan kembali. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Edi Sukardi pada saat itu, para pejuang dari Laskar Sukabumi dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang jadi TNI menghadang iring-iringan konvoi sekutu di daerah Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi. Pertempuran pun pecah dengan sengit. Para pejuang yang bersenjatakan sederhana melakukan serangan gerilya dari perbukitan dan hutan sekitar. Akibat serangan mendadak ini, banyak kendaraan sekutu yang hancur dan sejumlah besar tentaranya tewas. Meski akhirnya pasukan sekutu berhasil melanjutkan perjalanan ke Bandung, perlawanan di Bojong Kokosan ini menunjukkan semangat juang dari keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Lanjut ke Zulfa. Nah guys, yang kedua itu bebas dari perbudakan dan eksploitasi. Nah, kenapa sih
eksploitasi sama perbudakan itu melanggar hak asasi manusia, karena dengan perbudakan hak-hak kita tuh jadi nggak ada. Hak kita bebas mau kemana aja, mau gimana aja itu jadi nggak ada. Nah, contohnya dulu waktu zaman kolonial Belanda, sering banget nih masyarakat Indonesia itu diperbudak sama orang-orang Belanda, disuruh tanam paksa lah. Terus kemudian ada kolonial waktu Jepang, disuruh romusa, kerja yang secara tidak manusiawi gitu kan, sampai ada merenggut nyawa manusia. Nah, ini ada di Museum Indonesia ini ada salah satu replika perbudakan. Nah, ini adalah contoh dari perbudakan itu. Jadi kalau kita nggak mau tuh nggak diterima, malah disiksa dan sampai-sampai ada yang dibunuh begitu. Oke teman-teman, tadi setelah kita ngelilingin museumnya, tiba-tiba banget tadi ada bapak-bapak yang ngajak kita nonton video film dokumenter dari monumen perjuangan rakyat ini teman-teman. Dan film dokumenternya menurutku seru karena bisa nambah wawasan kita terkait monumen perjuangan rakyat ini gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian vlog yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa nambah wawasan dari teman-teman semua yang nonton. Ya, Dadah. semoga ya dadah. Nggak jadi.